Ibu pemilik warung mengatakan, tadi malam aku datang bersama seorang gadis bergaun biru. Tapi aku tidak mengajaknya masuk ke warung. Dan gadis itu hanya menunggu di atas sepeda motor. Ah, ibu, bisa aja nakut-nakutinya. Orang tadi malam aku sendirian kok, sanggahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Bantuan untuk Arwah Penasaran. Sebelum kita masuk ke kelanjutan ceritanya, silakan klik dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. Lah terus yang tadi malam boncengan sama Nak Aksan itu siapa? Masa iya hantu secantik itu? Ibu pemilik warung kembali bertanya sambil menyiapkan makanan pesananku. Aku hanya diam mencoba mengingat kejadian semalam. Mulai dari kos sampai ke warung ini. Jika benar ibu ini melihatku berboncengan dengan seorang perempuan, bisa jadi itu adalah hantu Rizka yang semalam mendatangiku dalam mimpi. Tapi sejak kapan dia ikut naik sepeda motorku? Aku ingat saat aku memperlambat laju sepeda motorku di jalanan berlubang. Saat itu sepeda motorku tiba-tiba menjadi lebih berat. Aku mencoba mencari foto Rizka melalui mesin pencari, kemudian menunjukkannya pada ibu pemilik warung. Yang tadi malam ibu lihat bukan ini? Tanyaku ragu. Tuh kan, ibu bilang juga apa? Nak Aksan udah punya pacar, cantik lagi. Ya ini dia yang boncengan sama Nak Aksan tadi malam. Mana? Kok gak diajak lagi? Aku bingung bagaimana cara menjelaskan padanya bahwa gadis itu sudah meninggal beberapa waktu lalu. Dan yang dilihatnya tadi malam adalah hantu. Ibu pemilik warung tidak mempercayai ceritaku. Dia malah tertawa. Kemudian menunjuk keluar ke arah sepeda motorku terparkir. Nak Aksan ini, Mbok kalau bercanda jangan kelewatan. Itu cewekmu datang, ucapnya. Spontan aku menoleh ke arah yang ditunjuknya. Dan tersedak, hantu Rizka berdiri di samping sepeda motorku, menatap pada kami berdua dengan sorot mata kosong. Sejujurnya aku masih sedikit takut. Tapi mengingat cerita yang disampaikan oleh Aswar dan Nila, aku jadi kasihan pada hantu itu. Hantu Rizka membuatku dilema. Bu, itu hantu, bukan cewekku, ucapku setengah berbisik pada ibu pemilik warung yang kembali berdiri membelakangiku. Ibu pemilik warung tidak berkomentar. Dia masuk ke dalam rumahnya. Beberapa saat kemudian dia kembali keluar. Nak Aksan, dari tadi ya, semalam kok ceweknya nggak diajak masuk. Kalau punya cewek, kenalin ibu juga dong. Oh ya, mau pesan apa? Tanyanya. Aku bingung mendengar pertanyaannya, karena tadi dia sudah menyiapkan makanan yang aku pesan. Tinggal kopi hitamku yang belum dia buatkan. Maksudnya gimana bu? Ini kan tadi ibu yang sajikan ke saya. Tinggal kopi hitamnya yang belum bu, jawabku bingung. Kali ini dia yang tampak bingung, seperti tidak percaya. Dia mencoba melihat makanan yang ada di piringku. Kemudian dia menggaruk-garuk kepalanya. Ibu, belum buatin makanan buat Nak Aksan. Ini ibu baru saja selesai sholat, terus keluar, katanya. Tadi ibu udah buatin makanan untuk aku, terus ibu masuk dan keluar lagi. Tadi juga ibu nanyain tentang cewek yang tadi malam, dan aku udah jawab, bilang itu hantu, jelasku. Aku mulai bisa menduga yang terjadi. Kemudian ibu tadi adalah hantu yang mencoba menyerupai pemilik warung. Tapi bagaimana dia bisa menyiapkan makanan untukku? Entahlah, aku tidak mengerti. Ibu jadi merinding nih. Mana anginnya dingin banget lagi. Itu, langit juga merah, kayak mau hujan, ucapnya dengan nada takut. Aku kembali melihat keluar.
Hantu Rizka sudah tidak ada di samping sepeda motorku. Tapi suasananya memang masih sedikit menakutkan. Angin yang bertiup cukup mampu menggoyangkan dahan dan daun pepohonan. Suaranya berdesir, menambah kesan menyeramkan. Seekor kalong tiba-tiba masuk dalam warung, berputar 3 kali sebelum kemudian kembali keluar. Ibu pemilik warung berteriak kecil saat kalong itu nyaris menabraknya. "Ini kopinya, Nak, cepetan dihabisin ya. Ibu mau tutup warung lebih cepat. Ibu ngerasa serem nih," pintanya. Aku hanya mengangguk. Perlahan aku menyeruput kopi yang disajikan dalam cangkir berwarna merah dengan tulisan merek salah satu kopi kemasan. Tidak sampai 15 menit, aku menghabiskan kopi itu dan beranjak pulang setelah membayar. Seperti tadi malam, aku kembali merasa tarikan sepeda motorku menjadi lebih berat. Mungkin hantu Rizka kembali membonceng di motorku. Bedanya, kali ini aku mencium aroma kembang. Rasa takutku sedikit demi sedikit semakin memudar. Seiring memudarnya rasa takut itu, rasa penasaran muncul. Meski Nila sudah menjelaskan bahwa arwah itu membutuhkan bantuan, tapi aku ingin tahu langsung dari hantu itu, kenapa dia mengikutiku. Aku mencoba melihat melalui kaca spion, tapi bayangannya tidak kutemukan dalam spion sepeda motorku. Setiba di kos, aku langsung merebahkan badan di tempat tidur. Sepotong naskah berita yang kukirim sore tadi sudah terbit di portal berita kantorku. Tapi detail wawancaraku dengan Azwar tidak dimasukkan. Mungkin itu untuk edisi cetak. Udara dalam kamar jauh lebih gerah daripada saat di luar tadi, dan memaksaku untuk menghidupkan kipas angin. Aroma kopi dan pengharum ruangan perlahan mengisi setiap sudut kamar. Aku membuka satu persatu pesan yang masuk. Tidak ada satupun pesan dari Mas Syahwal. Mungkin dia tidak berniat melanjutkan berita tentang Rizka. Tapi tanpa disuruh pun, aku sudah berniat untuk melanjutkannya. Aku memasukkan konektor pengisi daya ke lubang pengisi daya ponsel saat mataku terasa berat. Biasanya hanya dalam hitungan menit sejak aku merebahkan diri di tempat tidur, aku langsung terlelap. Seperti malam sebelumnya, kali ini Rizka kembali hadir dalam mimpiku. Tapi dia tidak sendiri. Nila datang bersamanya. Dalam mimpi tersebut, aku seperti sadar bahwa itu hanya mimpi. Tapi aku enggan untuk terjaga. Aku menikmati kebersamaan dengan keduanya dalam mimpi, walau aku tahu bahwa Rizka adalah hantu. Rasa takutku sudah sirna secara keseluruhan. Rasa kasihan pun perlahan pergi. Hanya rasa nyaman yang ada, layaknya seorang yang jatuh cinta. Tapi kali ini, jatuh cinta pada 2 gadis secara bersamaan. Sebagian orang menganggap jatuh cinta pada lebih dari 1 orang adalah tanda ketidaksetiaan. Tapi menurutku tidak. Jatuh cinta itu hampir sama dengan marah. Semua orang bisa saja marah pada beberapa orang dalam waktu yang sama. Itu manusiawi. Kedua gadis ini memiliki kelebihan masing-masing yang mampu membuat perasaanku bergolak. Mereka duduk mengapitku di pinggir tempat tidur. Nila di sebelah kanan, sedangkan Rizka di sebelah kiriku. Rizka tidak pernah berbicara sepatah kata pun, hanya tatapannya yang terus menyiratkan kesedihan. Tapi jemari lentiknya menggenggam erat jemariku. Sementara Nila, dia bercerita bahwa Rizka akan dibunuh. Dia mengetahuinya, karena Rizka mendapat ancaman dari pelaku. Jadi gini Mas, aku dan Rizka ini bersahabat karena kami merasa memiliki nasib yang sama. Sehari sebelum Rizka dibunuh, dia cerita ke aku bahwa dia merasa terancam. Ada seseorang yang menerornya melalui aplikasi pesan instan. Nila mengatakan hal itu dan dibenarkan dengan anggukan oleh Rizka. Setelah itu, keduanya sepakat untuk saling menjaga. Caranya dengan memasang aplikasi WhatsApp web pada ponsel masing-masing. Sehingga semua pesan dan panggilan yang masuk akan diketahui bersama. Beberapa jam sebelum pembunuhan terjadi, ada pesan bernada ancaman yang masuk ke ponsel Rizka. Tapi Nila bisa membacanya melalui WhatsApp web. Nila berinisiatif untuk mengambil gambar layar dari pesan itu. Hal itu dilakukan untuk antisipasi jika terjadi apa-apa pada Rizka. Jadi malam itu Rizka sempat kirim pesan pada Azwar bahwa dia diikuti oleh 2 pria
dan Rizka berencana untuk ke rumahku. Lanjutnya. Tapi rencana Rizka untuk ke rumah Nila tidak kesampaian. Rizka diculik di tengah jalan. Untungnya Rizka sempat mengirimkan lokasinya melalui aplikasi pesan instan, sehingga Nila mengetahui tempat Rizka disekap. Dia sempat menelponku dan berteriak minta tolong. Setelah itu ponselnya tidak aktif. Tapi aku sudah screenshot semua chatku dengan Rizka. Ponselku aku simpan di kamar, di bawah meja di kamarku. Kata Nila sambil sesegukan. Mungkin dia mengingat kejadian malam itu. Nila mengaku sengaja membuat tempat penyimpanan rahasia di bawah lantai di kamarnya karena dia terinspirasi oleh beberapa film. Dia terus menangis sesegukan, lalu memeluk erat. Tidak lama kemudian Rizka turut menangis, tapi tanpa suara. Aku pun memeluknya. Aku merasa seperti beberapa tokoh yang memeluk dua istrinya. Seandainya saja kedua gadis ini bisa kuperistri, aku yakin akan sangat bahagia. Tapi bapak dan emak di kampung pasti tidak setuju jika salah satu istriku adalah hantu. Pikiranku semakin ngelantur. Lalu aku mencoba menenangkan keduanya. Satu persatu kening kedua gadis itu aku cium dan meminta mereka untuk berhenti menangis. Tapi aku keceplosan dan berjanji akan membantu mereka. Mendengar janjiku untuk membantu Rizka, Nila spontan berdiri dan menubruk tubuhku dari depan. Aku terdorong ke belakang bersama dengan Rizka. Sekarang posisi Nila ada di atas tubuhku, sementara Rizka terbaring di samping kiriku. Sadar bahwa spontanitasnya cukup berlebihan, Nila kembali berdiri dan meminta maaf padaku. Rona merah muncul pada kedua pipinya, sedangkan Rizka, sorot matanya tetap menunjukkan rasa sedih. Keduanya kembali pada posisi masing-masing. Nila di sebelah kananku dan Rizka di kiri. Nila melanjutkan ceritanya. Kata Nila, beberapa menit setelah ponsel Rizka tidak aktif, ponsel Nila berderik. Ada panggilan telepon masuk dari nomor lain yang tidak dikenalnya. Tapi nomor itu berbeda dengan nomor telepon yang mengancam Rizka. Ternyata yang menelpon adalah salah satu dari dua pria yang mengikuti Rizka. Dia mengingatkan Nila agar tidak ikut campur dalam urusan Rizka. Rupanya mereka telah mengetahui bahwa aplikasi perpesanan instan pada ponsel Rizka dan Nila saling terhubung, sehingga mereka meriset ulang ponsel milik Rizka. Pantas saja aku tidak menerima pesan-pesan yang masuk ke ponsel Rizka, dia menambahkan. Setelah menutup panggilan telepon itu, kata Nila, dia langsung menyimpan nomor telepon yang menghubunginya dengan nama kontak teroris. Beberapa nomor telepon yang menghubungi kamu, coba aku cari nama kontaknya lewat aplikasi Get Kontak, aku menawarkan. Nila lalu menunjukkan nomor ponsel orang yang menelponnya waktu itu. Aku mencatatnya pada ponselku dan mencarinya melalui aplikasi Get Kontak. Aplikasi itu sudah cukup lama terinstal pada ponselku dan sudah beberapa kali aku gunakan untuk mencari tahu nomor telepon yang tidak tersimpan dalam daftar kontakku. Awalnya, aku menginstal aplikasi itu sebagai upaya antisipasi kemungkinan teror melalui ponsel. Maklum, itu menjadi salah satu resiko pekerjaanku. Aku dan beberapa rekan kerjaku pernah mengalaminya. Dengan aplikasi itu, setidaknya aku bisa mengetahui nama pemilik nomor. Pencarian nama pemilik nomor telepon melalui aplikasi itu hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 detik. Nama yang muncul setelah aku menuliskan nomor ponsel yang diberikan oleh Nila adalah Nurdin. Ada 38 penanda pada nomor itu. Penanda adalah nama kontak yang ditulis oleh orang lain dalam ponselnya. Dari 38 penanda, 32 diantaranya tertulis nama Nurdin. Lalu, aku kembali meminta pada Nila agar dia menunjukkan gambar tangkapan layar atau screenshot chat antara Rizka dan pria yang satu. Aku ingin mencari nama kontaknya melalui aplikasi ini. Ternyata dugaan Nila benar bahwa pelaku pembunuhan terhadap Rizka bukan satu orang. Pemilik nomor telepon yang menghubungi Rizka adalah Syahrul, yang beberapa hari lalu sudah diringkus oleh polisi. Aku terbangun gegara suara petir. Rupanya hujan turun dengan cukup deras. Lampu kamarku masih menyala, begitupun kipas angin.
Aku berdiri dan mematikan kipas angin, lalu mengambil ponselku yang masih terhubung dengan pengisi daya. Iseng kubuka aplikasi Get Kontak sambil mencoba mengingat nomor telepon yang ditunjukkan oleh Nila dalam mimpi. Tapi sebelum aku mengingat nomor itu, pada riwayat pencarian nomor di Get Kontak tertera nama Nurdin dan Syahrul. Sejak kehadiran Rizka dan Nila tadi malam, aku sudah tahu bahwa itu hanya mimpi. Tapi tetap saja aku merasa aneh. Seandainya yang hadir dalam mimpi cuma Rizka, mungkin tidak seaneh ini kurasa, karena aku tahu persis arwahnya penasaran. Tapi Nila, aku beberapa kali bertemu di dunia nyata. Waktu masih menunjukkan pukul 03.19, tidak mungkin aku menghubungi Nila pada saat ini. Akhirnya, aku kembali merebahkan diri di atas tempat tidur. Hari ini tidak ada agenda liputan pagi, liputan siang dan sore pun tidak ada. Jika hingga siang nanti tidak ada kejadian, sepertinya aku harus mencari isu liputan. Mungkin melanjutkan berita tentang Rizka. Setelah mandi dan mengenakan pakaian, aku keluar. Tujuanku ke warung kopi yang terletak tidak jauh dari kantor polisi, supaya lebih cepat tiba jika tiba-tiba ada info kejadian. Lantai halaman tempat kosku masih basah akibat sisa hujan semalam. Beberapa ranting dan dedaunan berceceran, mungkin akibat angin dan air hujan yang menerpanya. Matahari bersinar cukup cerah, sedikit lebih cerah daripada perasaanku saat ini. Mungkin jika Rizka dan Nila jadi milikku, cerahnya sinar matahari hari ini akan kalah oleh cerahnya hatiku. Meski aku tahu bahwa Rizka adalah hantu, tapi sejujurnya aku berharap bisa bersamanya. Terlebih dia juga menunjukkan rasa suka padaku. Akan lebih membahagiakan jika Nila juga mau denganku. Aku yakin keduanya tidak akan marah dan saling cemburu karena mereka sahabat dekat. Percikan sisa air hujan dari aspal mengenai sebagian wajahku, menyadarkanku dari lamunan tidak masuk akal. Spontan aku meneriaki pengendara mobil berwarna kuning yang melintas kencang. Hanya 2 kelokan sebelum tiba di warkop, aku melihat satu pohon besar yang tumbang. Aku mendekat dan memarkir sepeda motorku. Beberapa petugas dari instansi pemerintah tampak memotong dahan pohon. Mereka mengenakan helm kuning dan rompi merah saat berada di dekat dedaunan. Warnanya mengingatkanku pada poster Bob Marley. 2 orang dari mereka terlihat duduk pada batang pohon yang telah dipotong. Keduanya asik menikmati rokok kreteknya sambil bercerita. Aku mencoba mencuri dengar pembicaraan, berharap mendapatkan bahan berita. Ternyata tidak ada korban dari kejadian itu, baik korban jiwa maupun materi. Hanya lantai trotoar yang pecah akibat tertimpa dahan. Syukurlah jika tidak ada korban. Meski itu berarti aku tidak mendapatkan berita dari kejadian itu. Aku melanjutkan perjalanan menuju warkop. Warkop masih sunyi saat aku tiba. Kursi dan meja sementara ditata oleh pelayan warkop. Meski sudah ada 2 orang yang duduk dan menikmati kopi susu di situ. Seperti biasa jika ke situ, aku memesan secangkir kopi Arabica tanpa gula. Ya, aku suka kopi Arabica tanpa gula. Karena menurutku, rasa kopinya akan rusak jika ditambahi gula atau susu. Ada 2 panggilan tidak terjawab tertera pada notifikasi ponselku. Bukan dari Mas Syahwal ataupun Nila, tapi dari Bang Yusuf, kenalan lama yang sudah pindah tugas ke kota lain. Bang Yusuf seorang ahli IT. Beberapa kali aku meminta bantuannya saat ponsel milik temanku hilang karena dicuri. Aku tidak tahu alat apa atau aplikasi apa yang dia gunakan, tapi dia mampu menemukan lokasi ponsel temanku dengan sangat akurat, dengan catatan kartu SIM yang digunakan belum diganti oleh pencurinya. Bang Yusuf pernah mengatakan padaku bahwa dia bahkan bisa mengetahui riwayat lokasi ponsel seseorang dalam rentang waktu 6 bulan terakhir. "Pagi bang, ada kabar apa nih? Tumben menelpon saya," kataku saat menelpon balik. Rupanya dia sedang ada kegiatan di kota lain, tapi waktunya hanya 3 hari. Bang Yusuf mengajakku bertemu pagi ini karena kegiatannya akan padat saat siang hingga malam hari. "Aku di Polres ini, ayo ketemuan, udah beberapa tahun ya kita nggak ketemu," kata dia. Hanya 5 menit berselang, dia sudah muncul.
Wajahnya tampak sedikit lebih tua, tapi senyum khasnya masih sama dengan beberapa tahun lalu. Jaket kulit yang dikenakannya pun sepertinya masih sama dengan yang sering dipakainya dulu. Kami ngobrol banyak hal, mulai dari kekonyolan pencuri ponsel yang ketahuan, kisah-kisah masa lalu, hingga berita tentang beberapa kasus pembunuhan serta perampokan yang terjadi. Itulah bodohnya para pelaku. Mereka kira tidak bisa dilacak lewat riwayat ponsel. Dulu saja saat orang masih pakai ponsel yang tanpa internet bisa dilacak, apalagi sekarang, ucapnya sambil menertawakan para pelaku kejahatan. Pembicaraan kami membuatku teringat pada kasus pembunuhan Rizka dan menceritakan kisahku pada Bang Yusuf. Dia mendengarkan semua penjelasanku. Sebetulnya, aku khawatir dia akan menertawakanku karena mempercayai mimpi dan hantu. Tapi ternyata tidak. Menurutnya, ada beberapa kejadian yang terungkap berkat mimpi dan kejadian seperti yang aku alami. Kirim nomor ponsel korban dan yang kamu dapat dalam mimpi. Nanti aku coba cari riwayatnya, lanjutnya. Sekira 30 menit kemudian, Bang Yusuf pamit. Aku tetap di warung kopi itu, menunggu info kejadian atau hal lain yang berhubungan dengan liputan. Warkop mulai ramai, satu persatu pelanggan datang. Aroma kopi pun semakin terasa di seluruh sudut ruangan. Berulang kali aku membuka aplikasi berpesanan instan di ponselku, berharap ada informasi liputan, tapi tidak satupun info masuk. Beberapa grup jurnalis memang ramai dengan chat, tapi semua hanya berisi candaan. Aku memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan menemui Kasat Reskrim. Semoga saja ada perkembangan atas kasus pembunuhan Rizka. Setibanya di ruang Kasat Reskrim, seperti biasa, dia mempersilahkan aku untuk duduk. Sendiri, San? Teman lain mana? Mau tanya kasus apa lagi? Tanyanya. Aku menanyakan beberapa hal tentang kasus pembunuhan Rizka, mulai dari keterlibatan pelaku lain, keterlibatan keluarga korban, hingga motif lain selain ingin merampas ponsel milik korban. Kata dia, ada hasil penyidikan. Pelaku mengaku melakukan aksinya seorang diri. Motif pelaku pun masih sama, yakni ingin merampas ponsel milik Rizka, tapi Rizka melawan. Dia menghentikan penjelasannya saat seorang pria yang merupakan penjual di kantin Porles masuk membawa 2 cangkir kopi susu dan sejumlah makanan ringan. Ngopi dulu, San, kata dia menawarkan setelah pria itu kembali keluar. Siap, Bang, terima kasih, jawabku. Dia melanjutkan penjelasannya. Menurutnya, polisi memang curiga ada pelaku lain selain Sahrul. Tapi untuk sementara waktu, petunjuk yang ditemukan memang hanya pada satu pelaku. Saat ini, kata dia, polisi sedang merampungkan berkas perkara kasus itu. Jika semua berjalan lancar, kemungkinan besar pelimpahan berkas ke kejaksaan akan dilakukan pada pekan ini. Mudah-mudahan minggu ini sudah tahap 1. Kalau Kejari anggap lengkap, nanti kita lanjut tahap 2-nya. Semoga langsung P21, harapnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.